Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Abida Titin Masruroh, Alvina Damayanti, Amber Wahyu Harinayuweti, dan Ananda Citra Apriliana Sari. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi dengan tema dampak konflik terhadap performansi kerja dan produktivitas organisasi pada mata kuliah Manajemen Konflik dan Strategik dengan dosen pengampu Bapak Joko Purnomo. Pada pertemuan kali ini, poin-poin pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian konflik kerja, yang kedua, faktor penyebab konflik, yang ketiga, akibat-akibat konflik, yang keempat, hubungan konflik dengan performansi kerja, dan yang kelima adalah pengaruh manajemen konflik terhadap performansi organisasi. Pembahasan yang pertama yaitu adalah pengertian konflik kerja. Konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi, dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Sedangkan konflik kerja adalah terjadinya suatu pertentangan antara individu dengan individu yang lain atau adanya ketidakcocokan suatu kondisi yang dialami oleh pegawai karena adanya hambatan komunikasi, perbedaan tujuan, kesalahan komunikasi, perbedaan penilaian tentang kerja, dan ketergantungan aktivitas kerja. Pembahasan yang kedua yaitu faktor penyebab konflik. Seperti yang pertama, salah pengertian, informasi yang tidak dikomunikasikan secara lengkap dapat menimbulkan konflik. Yang kedua, perbedaan tujuan kerja karena perbedaan nilai hidup yang dianut. Yang ketiga, perebutan dan persaingan dalam hal fasilitas kerja dan suatu jabatan yang terbatas. Yang keempat, masalah wewenang dan tanggung jawab. Kemudian yang kelima, penafsiran yang berbeda atas suatu hal, perkara, dan peristiwa yang sama, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu akibat-akibat konflik. Akibat-akibat konflik terbagi menjadi dua, yaitu ada akibat positif dan akibat negatif. Yang pertama yaitu akibat positif, seperti organisasi memiliki dinamika dan jalinan yang akrab satu sama lain. Kemudian konflik yang muncul akibat ketidakpuasan atas diberlakukannya peraturan tentang upah atau gaji dan jenis kesejahteraan lainnya. Dan konflik yang timbul tetapi bisa diredam dan dikelola secara baik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, akibat negatif, seperti komunikasi organisasi terhambat, aktivitas produksi dan distribusi dalam perusahaan menjadi terganggu, dan individu yang sedang berkonflik merasa cemas, stres, apatis, dan frustasi terhadap situasi yang sedang dihadapi, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah hubungan konflik dengan performansi kerja. Bagi organisasi, pencapaian atas semua usaha dan upaya atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan adalah prestasi kerja. Menurut Hasibun, prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan, serta waktu. Untuk mengetahui tingkat prestasi kerja, haruslah ada indikator dalam pengukurannya agar dihasilkan suatu kesimpulan yang relevan dengan kebutuhan organisasi. Ada beberapa macam faktor yang diukur untuk mengetahui tingkat prestasi kerja yang dapat digunakan oleh organisasi. Salah satunya adalah dari Filippo dalam Sunyoto, mengemukakan bahwa prestasi kerja seseorang dapat diukur melalui 1. Mutu kerja. Dalam hal ini berkaitan dengan ketepatan waktu, keterampilan, dan kepribadian dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua yaitu kualitas kerja, berkaitan dengan pemberian tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan. Yang ketiga, ketangguhan, berkaitan dengan tingkat kehadiran, pemberian waktu libur, dan jadwal mengenai keterlambatan hadir di tempat kerja. Yang keempat yaitu sikap, merupakan sikap yang ada pada karyawan yang menunjukkan seberapa jauh sikap dan tanggung jawab mereka kepada sesama teman dan atasan, serta seberapa jauh tingkat kerja sama dalam mengevaluasi tugas.
Grafik tersebut menjelaskan bahwa hubungan antara konflik dengan prestasi kerja organisasi menunjukkan bahwa apabila tingkat konflik optimal, yaitu tingkat konflik sangat fungsional, berdampak pada performasi organisasi menjadi maksimal. Bila konflik terlalu rendah, performasi organisasi mengalami stagnasi atau rendah dan organisasi menjadi lambat dalam menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan lingkungan. Di satu sisi, jika tingkat konflik terlalu tinggi, maka akan timbul kekacauan, tindak kooperatif, dan menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Poin selanjutnya yaitu pengaruh manajemen konflik terhadap performansi organisasi. Konflik dapat berpengaruh terhadap performansi kerja karena konflik itu sendiri merupakan energi yang dapat menggerakkan anggota organisasi dalam mencapai tujuan. Pengaruh manajemen konflik terhadap performansi kerja dan produktivitas organisasi dapat digambarkan dalam grafik berikut. Pada gambar ini menunjukkan bahwa apabila konflik optimal, yaitu tingkat konflik berada pada taraf fungsional dengan ciri-ciri anggota yang inovatif, kritis terhadap persoalan organisasi, kreatif, tanggap terhadap perubahan, sehingga berdampak pada peningkatan performansi kerja dan produktivitas organisasi. Bila konflik terlalu rendah, performansi kerja dan produktivitas organisasi mengalami stagnasi, dan organisasi menjadi lambat dalam menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan lingkungan. Maka, tugas pimpinan adalah menstimulasi konflik agar timbul inisiatif, kreativitas, dan dinamika organisasi. Di satu sisi, jika tingkat konflik terlalu tinggi, maka akan berakibat munculnya kekacauan, kepentingan kelompok lebih dominan daripada kepentingan organisasi, dan dapat menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Untuk menghadapi kemungkinan timbulnya dampak negatif yang disebabkan oleh konflik yang terlalu tinggi, pimpinan melakukan penurunan atau reduce konflik dengan melakukan dialog, menetapkan peraturan, dan mengadakan kegiatan bersama bagi pihak-pihak yang konflik, sehingga aktivitas mengarah pada peningkatan performansi kerja dan produktivitas organisasi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan pada forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.